Monggo, acung. Pemadam. Acung, pergudangan ini, Pergudangan acung, kebakaran. Video amatir ini merekam detik-detik api melalap habis gudang mebel di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur. Terlihat api terus membesar dan dengan cepat merambat ke bangunan sisi dalam mebel hingga seluruh barang di dalam gudang hangus terbakar. Acung, kebakaran. Hati-hati. Petugas damkar Jember yang dihubungi warga langsung melakukan pemadaman. Setelah 1 jam lebih berjibaku dengan api, akhirnya api dapat dipadamkan. Apinya langsung membara ya? Iya. Membara langsung ya? Ini apa ini Pak? Mebel. Oh mebel ya? Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai jutaan rupiah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Gedung Bakamla di wilayah Menteng, Jakarta Pusat terbakar. Polisi periksa 16 saksi. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi Gedung Bakamla di wilayah Menteng, Jakarta Pusat terbakar. 20 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar bagian atas gedung. Hingga kini belum bisa dipastikan penyebab kebakaran. Kebakaran terjadi di Gedung Bakamla di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Gedung terbakar pada Minggu pagi. Menurut saksi mata yang berada di sekitar lokasi, terdapat suara ledakan dan asap hitam mulai terlihat sekitar pukul 6:10 waktu Indonesia Barat. Pemadam Kebakaran Provinsi Jakarta menerjunkan 20 unit mobil pemadam dan 100 personel untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Kalau untuk damkar sendiri ada 20-21 mobil. Iya. Kalau untuk titik awal api di sebelah? Titik awal api ini masih dugaan sementara di atas lantai 6. Tapi ada yang bilang katanya lantai 3, cuma tadi setelah dicek di lantai 3 memang kondisinya berantakan, cuman belum ada tanda-tanda titik api. Sementara menurut keterangan Polres Metro Jakarta Pusat, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Selain itu, rencananya polisi akan melakukan olah TKP setelah pemadaman api selesai dilakukan. Kami masih mendalami ya, kami masih mengumpulkan saksi, baik itu yang tukang yang bekerja, karena yang ada di dalam gedung itu adalah para tukang ya. Kalau kondisi korban luka ada? Tidak ada korban, karena gedung sedang kosong. Ada pekerjaan di renovasi di bagian gedung Komnas Perempuan. Nanti kami periksa lagi nanti tukang-tukangnya. Ini kan baru awal, untuk kami membutuhkan waktu untuk bisa memberikan keterangan lebih jauh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena gedung dalam keadaan kosong saat kebakaran terjadi. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita telah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi yang berada di depan Gedung Perintis Kemerdekaan Bakamla, Jakarta. Selamat sore Indra, seperti apa situasi terkini pasca kebakaran pagi tadi?
Selamat sore Valeri dan juga pemirsa, dapat kami informasikan secara langsung update terkini terkait pasca terjadi kebakaran gedung Perintis Kemerdekaan ataupun masuk area gedung Bakamla RI ini saat ini sudah termasuk dalam kondisi kondusif, yang mana bisa saksikan belakang saya tidak ada aktivitas apapun, yang mana di belakang saya ini menjadi tempat steril begitu, tidak bisa masuk ataupun juga dari tim Bakamla sendiri juga tidak bisa untuk ke lokasi kebakaran, yang mana nantinya akan ada olah TKP oleh dari Inafis dari Polda Metro Jaya. Anda bisa saksikan di sini juga masih ada standby Valeri dan juga pemirsa, 1 unit pemadam kebakaran untuk mengantisipasi. Dan kalau bisa kami gambarkan Valeri dan juga pemirsa, bahwasanya saat ini saya sedang berada di depan gedung Bakamla RI. Kalau kita lihat ini hanya 1 lantai saja, yang mana lantai 6, yang dapat kami kabarkan bahwasanya ini adalah titik awal mula terjadi kebakaran yang tidak menyambar ke bawahnya begitu, namun di belakang gedung Bakamla ini bisa menghanguskan sebanyak 5 gedung ataupun 5 lantai begitu, Valeri. Dikarenakan api ini menyambar dikarenakan di lokasi di belakang gedung Bakamla ini terdapat instalasi listrik sehingga api cepat menyambar. Dan kami informasikan juga bahwasanya pusat api ini berada di lantai 6, yang mana saat ini sedang mengalami renovasi 2 bulan sebelumnya, yang masuk dalam ruangan Komnas Perempuan. Dan pada insiden kali ini setidaknya sebanyak 16-20 orang penjaga piket Valeri ini dipanggil oleh pihak kepolisian Polres Jakarta Pusat untuk dilakukan investigasi ataupun menjadi saksi atas terjadinya atau insiden kebakaran pada pagi hari pada pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi pagi, yang setidaknya melibatkan sebanyak 20 unit pemadam kebakaran dan juga 100 personil guna untuk memadamkan api yang cukup hebat melanda gedung Bakamla hari ini. Selain itu juga dapat kami informasikan, Valeri, ada 1 unit mobil pemadam kebakaran masih standby, dan kami juga saat ini masih menunggu terkait yang mana pihak Bakamla ini sendiri sudah menyerahkan kasus ini untuk kepolisian, dan nantinya Inafis akan berencana untuk melakukan olah TKP guna untuk memastikan apa penyebab terjadi kebakaran yang menimpa ataupun insiden kebakaran yang cukup hebat tadi pagi pada pukul 6 pagi tadi hari tadi. Sementara itu dapat kami informasikan Valeri dan juga pemirsa. Balik ke Anda. Baik, Indra, rencananya pada pukul berapa olah TKP akan dilakukan? Apakah menunggu esok hari? Ya, Valeri, dapat kami informasikan dari Humas dari Bakamla ini bahwasanya tadi ada pihak kepolisian siang hari tadi sudah melakukan survei begitu, namun untuk penindaklanjutan lebih dalamnya ini kami masih menunggu, yang mana pihak dari Bakamla sendiri juga belum bisa mengkonfirmasikan terkait kapan ataupun tindak lanjut dari kepolisian untuk melakukan olah TKP untuk mengungkap ataupun menginvestigasi dari kebakaran yang terjadi pada hari ini, Valeri. Baik, terima kasih rekan Indra Setiabudi atas laporannya langsung dari depan gedung Bakamla Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Indra. Ya pemirsa, selain Bakamla, gedung Perintis Kemerdekaan juga menjadi kantor Komnas Perempuan. Lalu apa sebenarnya penyebab kebakaran gedung tersebut? Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Komisioner Komnas Perempuan Ferianto Sitohang. Selamat sore, Pak Ferianto, apa kabar? Selamat sore Mbak, kabar baik. Baik Pak Ferianto, info terakhir yang pihak Anda dapatkan, sudah ada penyebab sementara kebakaran? Ya, jadi kami belum mendapatkan informasi apa yang menjadi penyebab kebakaran tadi pagi, tetapi kami terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dan informasi yang kami dapatkan bahwa pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan terkait dengan situasi yang terjadi di gedung Bakamla, dan karena itu kita mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian. Baik, dari kebakaran ini apakah ada alat-alat ataupun juga benda-benda yang vital yang terbakar dari kantor Komnas Perempuan? Ya, jadi kami ingin informasikan bahwa sesungguhnya gedung Pola ini memang di lantai 6 adalah kantor Komnas Perempuan, tetapi sampai hari ini kantor tersebut belum ditempati oleh Komnas Perempuan karena baru diberikan oleh negara untuk
digunakan oleh Komnas Perempuan dan sedang berlangsung proses renovasi gitu. Jadi sejak bulan yang lalu lantai 6 yang seharusnya digunakan oleh Komnas Perempuan sebagai kantor itu prosesnya masih renovasi. Jadi belum hingga belum ada dokumen atau alat kerja Komnas Perempuan yang ditempatkan di sana. Menunggu selesai renovasi baru kemudian akan digunakan oleh Komnas Perempuan untuk berkantor. Oke, sejak kapan renovasi dilakukan dan rencananya kapan proses renovasi selesai di lantai 6 ini, Pak Ferianto? Ya, jadi renovasi itu dilakukan sejak bulan Agustus, yang harapannya itu bisa selesai di akhir tahun ini. Jadi harapannya di tahun yang akan datang, tahun 2025, Komnas Perempuan akan menggunakan gedung Pola itu sebagai kantor, khususnya di lantai 6. Baik, untuk proses renovasi ini apakah di bawah pengawasan Komnas Perempuan, Pak Ferianto? Jadi ada unit yang memang di Komnas Perempuan melakukan pengawasan untuk pembangunan renovasi itu, dan kemudian untuk pengelolaan atau penyelenggaraan renovasinya sendiri itu diberikan pada pihak ketiga, dan terus staf kami memang melakukan pengawasan terkait dengan proses renovasi tersebut. Baik, dengan adanya insiden kebakaran ini, apakah nantinya Komnas Perempuan akan tetap menempati lokasi yang sama ataukah akan dipindah kantornya? Tentu kami akan menyerahkan kepada pemerintah ya, karena penggunaan gedung Pola ini dikoordinasikan dengan Setnek, dan karena itu kami akan melakukan komunikasi dengan Setnek bagaimana untuk ke depan, seperti apa misalnya ruangan atau gedung yang bisa digunakan oleh Komnas Perempuan untuk bekerja di masa yang akan datang. Jadi kami belum bisa menjawabnya seperti apa, karena kewenangan itu ada di Sekretariat Negara, Mbak. Baik, kita sama-sama doakan semoga penyebab kebakaran cepat diketahui. Terima kasih Komisioner Komnas Perempuan Ferianto Sitohang atas waktunya di Aini Sore. Sehat selalu, Pak Ferianto. Dan pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan Syahreza Zanski di Stadion Madia, Jakarta. Selamat sore Syahreza. Seperti apa suasana di sana jelang laga Indonesia kontra Yaman? Ya baik Valeri dan juga pemirsa, betul sekali jelang laga kontra timnas Indonesia melawan Yaman. Situasinya di Stadion Madia GBK Jakarta Pusat sini sudah mulai ramai oleh para supporter yang bahkan sudah datang sejak pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Antusias terlihat sejak pukul 4 sore di mana mereka berkerumun di depan beberapa pintu masuk, baik itu pintu 1, 2 dan juga 3. Mereka tampak kompak mengenakan atribut merah putih untuk mendukung Jens Reven dan kawan-kawan berlaga pada hari ini. Dan saya akan mengajak Anda Valeri dan juga pemirsa untuk berbincang langsung alasan mengapa para penonton ingin memilih untuk menyaksikan timnas secara langsung. Selamat sore menjelang petang Pak Jeto. Sore Bang. Oke, Bang Jeto, ini kenapa sih memilih untuk nonton timnas hari ini? Soalnya ini kan bukan timnas senior ya, ini timnas yang kelompok umur dan sepi peminatnya. Kenapa? Ya karena kebetulan saya dapat tiket gratis dari om saya ya. Jadi ya kenapa enggak, nonton aja. Terus saya juga dari dulu sering banget kan nonton timnas senior maupun kelompok umur di stadion. Ya itu aja. Oke, ini ada beberapa pemain yang dijagokan nih oleh para netizen dan juga para publik. Kalau dari Abang Jeto sendiri menjagokan siapa nih pada hari ini? Saya lebih ke Mori. Karena dia waktu lawan timnas Argentina mentereng banget, paling bersinar lah, paling jago. Bagaimana dengan Jens Reven yang sempat menjadi sorotan publik? Bagi Anda gimana? Ya menurut saya sejauh ini masih kurang lah, walaupun udah golin tapi golnya juga kurang bagus juga, maksudnya yang biasa aja. Iya, jadi saya masih harus membuktikan lagi. Terlepas dari berbagai hasil ya, meskipun memenangkan pertandingan timnas pada beberapa pertandingan lalu, ini prediksi skor dari Abang Jeto gimana? 3-0 timnas. Iya. Oke, 3-0 ya. Semoga optimisme ini tetap terwujud pada malam kali ini. Oke, terima kasih Bang. Oke. Ya, Valeri dan juga pemirsa, benar sekali bahwa tidak hanya Bang Jeto sendiri, ini banyak sekali masyarakat yang sangat antusias dan juga pede bahwa timnas Indonesia kelompok U20 bisa memenangkan pertandingan melawan Yaman pada kali ini. Valeri dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai line up, hingga saat ini belum turun resmi, namun bisa diprediksi bahwasanya untuk
posisi penjaga gawang akan ditempati oleh Ikram Al-Ghifari. Lalu juga untuk komposisi 3 pemain belakang ini akan diisi oleh Alvarezi Buffon, Kadek Arel dan juga Iqbal Wijangge. Lalu untuk pemain sayap kiri juga akan tetap menjadi tempat bagi kapten tim maksudnya, yakni Doni Tri Pamungkas. Lalu di lini depan maksudnya untuk penyerang sayap akan ditemani oleh Arliansyah Abdul Manan dan juga Rizky Afrizal yang nantinya akan menjadi penyuplai bola daripada ujung tombak kita pada hari ini, yakni Jens Ravan. Namun perlu ditunggu kembali Valeri dan juga pemirsa terkait line up resmi daripada Timnas Indonesia U20 pada hari ini. Namun bisa dipastikan bahwasanya antusias sudah sangat amat terlihat, mengingat nanti kick off akan mulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan tidak hanya Timnas Indonesia, Valeri dan juga pemirsa, ada juga para supporter maksudnya, supporter Yaman yang datang jauh pada hari ini dan juga sudah mulai terlihat. Namun bisa dipastikan bahwasanya jelang kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat sudah mulai antusias, sudah mulai terlihat, dan kami juga masih menunggu apakah nantinya ada kejutan dan juga kedatangan daripada pemain Timnas Indonesia ataupun juga Timnas Yaman pada malam nanti. Sementara itu, Valeri, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Stadion Madia GBK Jakarta. Selamat bertugas kembali, Syahreza. Ya pemirsa, lalu seperti apa peluang Indonesia di laga penentuan untuk mendapatkan tiket Piala Asia U20 2025? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan. Selamat sore, Bang Yuke, apa kabar? Selamat sore, Valeri, baik, alhamdulillah. Baik, Bung Yuke, ini tiket Piala Asia menjadi pertaruhan. Seberapa kuat nantinya kita harus melawan Yaman untuk bisa mendapatkan tiket Piala Asia? Ya, saya kira memang ini seperti laga final ya, boleh dibilang, karena kita punya perolehan poin yang sama dengan Yaman, sama-sama 6 dari 2 pertandingan yang sudah dimainkan, karenanya ini laga pamungkas untuk menentukan siapa yang menjadi juara grup. Sebenarnya kita kalau sedikitnya bisa hasil imbang saja sudah memastikan diri lolos secara otomatis ya sebagai juara grup. Tapi tentu kita nggak mau lah ya lolos dengan hasil imbang, kita pengen meyakinkan tampil gagah gitu ya, jadi lolosnya benar-benar mutlak dengan mengalahkan Yaman. Karena itu sebagai tuan rumah kita harus memanfaatkan momentum ini bukan saja untuk memastikan lolos sebagai juara grup, tapi juga ini bagian dari rangkaian persiapan kita untuk menatap Piala Asia nanti di Cina ya, bulan Februari 2025. Baik, Bung Yuke, ini kemarin kita menang melawan Maladewa dan Timur Leste. Apa yang menjadi catatan atau evaluasi Anda dalam pertandingan lalu? Ya, sebenarnya ketika melawan Maladewa itu evaluasi adalah bagaimana kita membongkar pertahanan Grendel ya, pertahanan low block yang sangat solid dilakukan oleh Maladewa, sehingga kita harus bisa membuat gol setelah interval ya. Babak kedua baru kita bisa cetak gol, tampak memang sulit, tapi ini biasa memang dihadapi oleh tim-tim yang dominan dalam possession, melawan tim yang super defensif ya. Nah, ketika melawan pertandingan berikutnya lawan Timur Leste, nah itu baru ujian kita itu sebetulnya, karena Timur Leste bermain lebih terbuka, bermain lebih mengalir, berani kombinasi, dan kelihatan sekali memang kita agak sulit juga meski kita menang, tapi menangnya tidak semudah atau tidak sedominan saat mengalahkan Maladewa. Nah, ketika melawan Timur Leste ini ada hal-hal yang saya pikir menjadi catatan ya, bagaimana kita sulit sekali untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang di muka gawang ya. Walaupun kita sudah mencoba dari berbagai flank, dari sisi Doni Tri Pamungkas di kiri, kemudian dari Alvarezi Buffon di kanan, tapi masalah finishing itu juga menjadi kendala. Meski kita memang dari jumlah skor meyakinkan, tapi mestinya masih bisa lebih dari itu. Oke, berbeda dengan melawan Maladewa, kita kebobolan 1 kali saat melawan Timur Leste. Lini mana yang masih harus diperbaiki, Bung Yuke? Iya, kita ini kan sekarang main dengan pakem 3 back ya. Jadi ketika bermain dengan 3 back, maka kita harus lebih waspada saat transisi dari menyerang ke bertahan. Tidak boleh terlambat. Nah, kemarin itu kita kecolongan. Kita asik menyerang, kemudian mereka bisa melakukan counter, langsung berhadapan dengan 3 back kita gitu ya. Walaupun sebenarnya gol itu gol lebih karena aksi solo ya. Tapi itu membuktikan bahwa ada resistensi di lini pertahanan ketika terjadi transisi. Ini yang saya pikir harus diperbaiki. Kita nggak boleh membiarkan lawan berkembang. Kemarin itu ketika lawan Timur Leste, karena kita begitu dominan, kita enjoy memainkan bola, tapi intensitas kita kendur, intensitas kita tidak tinggi. Itu yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Timur Leste. Oke, pola menyerang masih kurang begitu ya, Bung Yuke. Kalau kita berbicara melihat pertandingan Yaman ini juga 2 kali menang.
Apa karakteristik Ya. atau mungkin yang harus diwaspadai dari para pemain Yaman? Iya, Yaman ini kan seperti tim-tim dari Asia Barat ya, atau lebih tepatnya Arab ya. Itu punya kemampuan dalam strength, kekuatan dalam strength mereka, fisik mereka. Dan itu yang saya pikir juga akan menjadi senjata mereka ya untuk memenangkan duel-duel gitu ya. Kemudian memenangkan setiap pertarungan antar lini karena mereka punya postur yang relatif lebih kuat, lebih kokoh. Nah ini yang saya pikir kita harus lebih pandai ya, memainkan tempo, memainkan ritme, kemudian tidak gampang kehilangan bola gitu ya. Karena mereka ini pasti akan memainkan power dan fisik yang lebih dominan gitu. Oke, hitung-hitungannya bagaimana nanti Bung Yuki? Apakah kita memang harus menang atau bermain imbang saja sudah cukup mendapatkan tiket Piala Asia? Kalau kita main normal sesuai dengan plan kita, dengan kemampuan terbaik kita, saya yakin kita bisa menang ya. Walaupun memang relatif tidak mudah dibanding saat kita menaklukkan Maladewa ataupun juga Timor Leste. Tapi chance itu besar. Mengapa? Karena kita punya pemain-pemain yang secara individu mampu membongkar celah pertahanan lawan ataupun pertahanan Grendel ya. Karena kita punya kecepatan ya, seperti Donitri khususnya di sektor kiri itu sering sekali dalam melakukan penetrasi, memberikan umpan cutback. Kemudian juga kita punya eksekutor dari luar kotak penalti seperti Tony Firmansyah, dan jangan lupa kita juga punya Jens Revens ya, yang sekarang sudah mencetak 11 gol sepanjang kiprahnya bersama timnas U19. Ini yang saya kira harus bisa kita maksimalkan. Oke, secara strategi kalau kita membandingkan dengan timnas senior Bung Yuki, apakah ada perbedaan strategi yang diterapkan Coach STY dan Indra Syafri? Sekarang sepertinya semua mengerucut ke senior ya, cara pakem bermainnya dengan format 3-4-3 atau 3-4-1-2, tapi intinya kita pakai main 3 back, terus high pressure, bermain dengan pertahanan tinggi. Di timnas U16 juga yang dipegang Coach Nova juga mainnya sama dengan format 3-4-3. Ini saya pikir bagus ya. Jadi ada keselarasan antara tim kelompok umur dengan tim senior. Karena nantinya kan yang akan mengisi spot timnas senior itu adalah tim-tim dari kelompok umur ini. Jadi kesamaan dalam pakem, dalam filosofi itu sangat baik sehingga memudahkan pelatih senior untuk mendapatkan pemain-pemain yang dibutuhkan gitu sesuai dengan skemanya. Ya. Baik, semoga nantinya di laga Indonesia kontra Yaman malam nanti kita bisa meraih hasil terbaik di atas ekspektasi dan juga meraih tiket Piala Asia U20 2025. Terima kasih banyak Bung Yuki telah bergabung di Aini Sore. Sehat selalu, salam olahraga. Terima kasih Valeria, assalamualaikum. Pemirsa, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul belusukan ke kawasan Glodok, Jakarta. Informasi akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Aini Sore. Anda kembali di Aini Sore, pemirsa. Calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul belusukan ke kawasan Glodok, Jakarta. Dalam kegiatan belusukannya ini, Sidul sempat mencukur rambut dan keliling pasar naik beca. Inilah kegiatan Rano Karno alias Sidul yang belusukan ke kawasan Glodok, Jakarta. Tiba di Glodok Minggu siang, Sidul langsung disambut meriah warga. Ia didampingi politisi PDI Perjuangan Charles Honoris, artis Reybong, dan Arti Kurtubi. Rombongan ini menyempatkan ke kedai es kopi di Glodok. Selain menyapa hangat warga Glodok, Rano Karno juga mencukur rambutnya di barbershop legenda di Glodok, Jakarta. Rano Karno alias Sidul mengaku bersyukur bisa bertemu dengan warga dan mendengarkan aspirasi mereka. Hari ini, alhamdulillah akhirnya kita nyampe juga ke Glodok. Ya kembali lagi dah, saya bilang memang saya tuh besar di Jakarta ya. Gak jauh sebetulnya Kemayoran dengan Glodok ini. Kalau zaman dulu kita bahkan kalau kesini naik numpang naik kereta dulu di Beos. Nah, jadi itulah artinya sekarang ya masyarakat sini menyambut, bukan menyambut apa ya istilah, ya menerima kita nggak menjadi aneh lah. Sementara itu warga mengaku senang karena calon pemimpin merupakan asli Betawi. Akan tetapi, mengingatkan jangan lupa ke rakyat miskin ketika benar terpilih nanti. Namanya calon pemimpin, siapa yang nggak senang? Apalagi mereka kan bukan Betawi, ya kan? Mending untuk rakyat ya, saya bantu-bantu rakyat miskin. Jangan udah jadi, ntar lupa. Itu aja sih. Mengakhiri kampanye di Glodok,
Rano Karno berkeliling pasar naik becak sambil menyapa warga. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengikuti acara senam Jakarta Menyala di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu pagi tadi. Acara senam ini dihadiri puluhan emak-emak warga Kelapa Gading. Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung alias Mas Pram berolahraga senam aerobik di lapangan tenis Kayangan Kelapa Gading, Jakarta Utara Minggu pagi. Pramono ditemani anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus mantan penyanyi cilik Agustina Hermanto alias Tina Tun. Senam Jakarta Menyala ini diikuti puluhan emak-emak warga Kelapa Gading yang kompak mengenakan kaos bergambar Mas Pram Bangdul. Pramono mengaku kegiatan olahraga ini rutin ia lakukan setiap akhir pekan untuk menerapkan pola hidup sehat. Iya, karena untuk MRT dan LRT kan anggarannya berdua, termasuk untuk KRL. Tetapi untuk busway kan memang 14 koridor itu sepenuhnya oleh pemerintah provinsi. Jadi untuk itu harus duduk dan kerjasama. Dan sebenarnya usulannya pernah dilakukan, tapi tidak pernah dieksekusi. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung terus mengusung strategi belusukan yang unik dalam masa kampanyenya. Setiap akhir pekan ia menyambangi berbagai titik di Jakarta untuk melakukan aktivitas olahraga pagi bersama warga. Dari Jakarta, Anggita Maura, Novandwi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menyambangi Sanggar Oplet Robet di Jakarta Timur. Pasangan Ridho berjanji akan melestarikan budaya Betawi dan mendukung para senimannya. Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil tampak berbaur dengan pemain lenong di Sanggar Oplet Robet pimpinan OB Kumis dan Kubil AJ di kawasan Pinang Ranti, Jakarta Timur. Pasangan RK Suswono juga asik menonton pentas lenong Betawi yang syarat akan makna kehidupan sosial di masyarakat Betawi. Ini sejalan dengan visi misi yang ada di Sanggar ya, bagaimana membumikan budaya Betawi di tanah Jakarta. Sebab Jakarta ini kan tadi udah diutarakan oleh Bang Emil bahwa Jakarta ini adalah kota global yang tidak meninggalkan budaya lokal. Bang, berarti dapat dikate Bang Emil ini bisa diterima sama warga? Ya paling kagak dengan program-programnya dia, kita nih di kuping anak lenong berasa kayaknya gurih nih begitu. Ya, cuman begitu. Usai menyaksikan aksi lenong, pasangan Ridho mengaku terhibur dan berjanji akan melestarikan budaya Betawi lewat program Ridho Gerbang Budaya Betawi. Gerakan membangun budaya Betawi. Salah satunya adalah bidang kesenian harus digiatkan. Bisa lewat sekolah, nanti oleh aturan sekolah-sekolah harus mentas. Yang mentas anak-anak sendiri, nanti dilatih oleh para guru-gurunya kan. Bayangkan kalau semua sekolah tertarik oleh perintah dari gubernur, para seniman punya pekerjaan yang permanen, budayanya juga lestari. Paslon nomor urut 1 di Pilkada Jakarta ini juga akan membuat pentas budaya Betawi dengan konsep Car Free Night di berbagai wilayah untuk memberikan hiburan bagi masyarakat minimal 1 bulan sekali. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Dharma Pongrekun Cagup Jakarta dari jalur independen hadir dalam acara dialog yang digelar di Indonesia Arena pada malam tadi. Di hadapan peserta, Dharma menjelaskan alasan dirinya layak untuk dipilih sebagai gubernur Jakarta. Perkelapa baik. Ada pekerjaan yang masuk. Silakan. Di hadapan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan peserta yang hadir, Cagup Jakarta Dharma Pongrekun menyampaikan alasan ia layak dipilih untuk memimpin Jakarta. Cagup nomor urut 2 ini menyatakan pasangan Dharma Kun layak dipilih karena maju dalam kontestasi Pilkada 2024 tanpa dibiayai oleh siapapun. Ia menegaskan seluruh dana yang didapat berasal dari hasil gotong royong relawan.
Selain itu, pasangan Darmakun berjanji bila terpilih sebagai gubernur, pasangan ini akan menerapkan bina adab untuk mewujudkan keamanan Jakarta. Sulawesi Tengah, Palu, Kepala Badan Cyber dan guanya kalau Bang Andi nanyanya terus-menerus. Dan mengancam keselamatan masyarakat dengan propaganda yang demikian. Karier saya di kepolisian pernah jadi Direktur Narkoba Baris Krim Polri, walaupun Wakil Kepala Badan Cyber dan bukan orang berlomba-lomba saja untuk mempunyai uang, ya. Tetapi prosesnya tidak beradab. Yang benar itu apa? Harus halal. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Prosesnya harus halal. Tidak baik juga kalau kita memberikan cuma-cuma tanpa hasil dari tangan kita sendiri. Karena kepuasan itu adalah ketika kita mendapatkan sesuap nasi dari hasil keringat kita. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar silaturahmi kebangsaan pimpinan MPR bersama keluarga Gus Dur di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada siang tadi. Istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, hadir bersama keempat anaknya. Ibu Inayah Wulandari Wahid SSN. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI menggelar silaturahmi kebangsaan pimpinan MPR bersama keluarga Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu siang. Istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, hadir bersama keempat anaknya, Yeni Wahid, Alisa Kotrunada Mudawaroh Wahid, Adita Hayatun Nufus Wahid, dan Inayah Wulandari Wahid. Dalam kegiatan ini, Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyerahkan surat ketetapan atau TAP MPR nomor 2/MPR/2001 mengenai pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid yang isinya pemberhentian Gus Dur sebagai presiden tidak berlaku lagi. Bahwa TAP MPR nomor 2/MPR/2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah TAP MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat emalah atau final telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan. Jadi dengan demikian kami hanya mempertegas bahwa TAP MPR yang dikenakan kepada Kiai Haji Abdurrahman Wahid kita nyatakan, kita tegaskan tidak berlaku lagi. Istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, mengapresiasi langkah pencabutan TAP MPR tersebut yang selama ini menempatkan Gus Dur sebagai pelanggar konstitusi. Keputusan ini diharapkan bisa memulihkan nama baik Gus Dur. Karenanya, pencabutan TAP MPR nomor 2/MPR/2001 ini kami harapkan dapat menjadi langkah awal sebuah landasan hukum yang lebih meningkat bagi kepentingan rehabilitasi nama baik Gus Dur ke depan nanti. Sebelumnya, MPR dalam sidang paripurna sepakat mencabut TAP MPR nomor 2/MPR/2001 dan memulihkan nama baik Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Keputusan ini untuk memulihkan nama Gus Dur yang dituduh melakukan korupsi pada masa pemerintahannya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto direncanakan akan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Meski tidak diungkapkan kapan waktu pertemuannya, namun bisa dipastikan Prabowo Mega akan bertemu dalam waktu dekat. Sinyal positif terkait rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri semakin terlihat. Hal itu sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Menurut Puan, pertemuan keduanya berdasarkan komunikasi yang telah dijalin antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan secara intens. Insya Allah akan segera kita adakan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo.
dalam waktu yang timingnya tepat. Timing tepatnya itu kapan sih Mbak? Kalau boleh tahu, karena ini jadi saling tunggu-tungguan ya? Ya nggak saling tunggu-tungguan kan, beliau berdua mempunyai jadwal yang sama-sama sibuk. Namun kita sudah bicara juga bersama-sama yang bisa saya sama-sama pahami, beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk saling bertemu. Ketemunya di mana Bu rencananya? Di tempat yang asik. Hal pertemuan Prabowo dan Megawati juga dikonfirmasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko. Komunikasi sudah dijalankan, tetapi kemudian masalah tanggal, masalah tempat, ini juga masih dipastikan karena masing-masing saling mencocokkan. Yang pasti soal makanan sudah ditentukan, itu aja. Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 20 Oktober mendatang. Pertemuan ini disebut-sebut sebagai jalan bersatunya dua partai besar yang sekaligus menunjukkan apakah PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau malah berperan oposisi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo menyebut akan dibentuk kementerian baru di kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo usai dilantik pada Oktober mendatang. Kementerian tersebut adalah Kementerian Perumahan yang bertujuan memenuhi target pembangunan rumah bagi jutaan masyarakat. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra sekaligus adik dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Joyo Hadikusumo, menyebutkan rencana pemerintahan baru untuk membentuk kementerian usai pelantikan Presiden Oktober mendatang. Menurut Hashim, selain membentuk kementerian untuk mendukung program makanan bergizi gratis, pemerintahan Prabowo Gibran juga membangkitkan kembali kementerian yang dulu pernah ada, yaitu Kementerian Perumahan. Kementerian Perumahan dibentuk untuk mewujudkan target pemerintah membangun sebanyak 2 juta unit rumah di pedesaan setiap tahun dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun. Program besar ini 2 juta unit rumah di pedesaan setiap tahun dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun. Dan orang banyak yang skeptis, ragu-ragu, apa kita mampu, dan sebagainya. Saya bisa katakan dalam hal ini, kita mampu, dana akan ada. Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya sebanyak 44 kementerian. Bila seluruh kementerian resmi dibentuk dan disahkan, maka penambahan ini akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah kementerian terbanyak di dunia setelah negara India yang mencatat 53 kementerian di negara tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, ini sore akan dilanjutkan rekan Bayu Pradana. Selamat sore Bayu, ada informasi apa lagi di Ya, halo sore? Valeri dan juga pemirsa. Setelah ini ada informasi terkait kebakaran di gedung Bakamla di Menteng, Jakarta Pusat, yang mana ini ada 20 pemadam kebakaran yang harus dikerahkan. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah di iNews Sore. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Sore, kali ini bersama saya Bayu Pradana. Pemirsa, diduga korsleting listrik gudang mebel di Jember, Jawa Timur terbakar. Api melahap habis isi gudang yang dipenuhi kayu. Kobongan, monggo acung. Pemadam. Acung, pergudangan. Pergudangan acung, kebakaran. Video amatir ini merekam detik-detik api melalap habis gudang mebel di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur. Terlihat api terus membesar dan dengan cepat merambat ke bangunan sisi dalam mebel hingga seluruh barang di dalam gudang hangus terbakar. Kebakaran. Hati-hati. Petugas damkar Jember yang dihubungi warga langsung melakukan pemadaman. Setelah 1 jam lebih berjibaku dengan api, akhirnya api dapat dipadamkan.
Apinya langsung membara ya? Iya. Membara langsung ya. Ini apa ini, Pak? Mebel. Oh, mebel ya. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai jutaan rupiah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, gedung Bangkamla di wilayah Menteng, Jakarta Pusat terbakar. 20 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar bagian atas gedung. Hingga saat ini belum dipastikan penyebab kebakaran. Kebakaran terjadi di gedung Bangkamla di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Gedung terbakar pada Minggu pagi. Menurut saksi mata yang berada di sekitar lokasi, terdapat suara ledakan dan asap hitam mulai terlihat sekitar pukul 6:10 waktu Indonesia Barat. Pemadam kebakaran Provinsi Jakarta menerjunkan 20 unit mobil pemadam dan 100 personel untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Kalau untuk damkar sendiri ada 20-21 mobil. Iya. Kalau untuk titik awal api di sebelah? Titik awal api ini masih dugaan sementara di atas lantai 6. Tapi ada yang bilang katanya lantai 3, cuma tadi setelah dicek di lantai 3 memang kondisinya berantakan, cuman belum ada tanda-tanda titik api. Sementara menurut keterangan Polres Metro Jakarta Pusat, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Selain itu, rencananya polisi akan melakukan olah TKP setelah pemadaman api selesai dilakukan. Kami masih mendalami ya, kami masih mengumpulkan saksi, baik itu yang tukang yang bekerja, karena yang ada di dalam gedung itu adalah para tukang ya. Kalau kondisi korban luka ada? Tidak ada korban, karena gedung sedang kosong. Ada pekerjaan di renovasi di bagian gedung Komnas Perempuan. Nanti kami periksa lagi nanti tukang-tukangnya. Ini kan baru awal, untuk kami membutuhkan waktu untuk bisa memberikan keterangan lebih jauh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena gedung dalam keadaan kosong saat kebakaran terjadi. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul belusukan ke kawasan Glodok, Jakarta. Dalam kegiatan belusukannya ini, Sidul sempat mencukur rambut dan keliling pasar naik beca. Inilah kegiatan Rano Karno alias Sidul yang belusukan ke kawasan Glodok, Jakarta. Tiba di Glodok Minggu siang, Sidul langsung disambut meriah warga. Ia didampingi politisi PDI Perjuangan Charles Honoris, artis Reybong dan Arti Kurtubi. Rombongan ini menyempatkan ke kedai es kopi di Glodok. Selain menyapa hangat warga Glodok, Rano Karno juga mencukur rambutnya di barbershop Legenda di Glodok, Jakarta. Rano Karno alias Sidul mengaku bersyukur bisa bertemu dengan warga dan mendengarkan aspirasi mereka. Hari ini, alhamdulillah akhirnya kita nyampe juga ke Glodok. Ya kembali lagi dah, saya bilang memang saya tuh besar di Jakarta ya. Gak jauh sebetulnya Kemayoran dengan Glodok ini. Kalau zaman dulu kita bahkan kalau kesini naik kereta dulu di Beos. Nah, jadi itulah artinya sekarang ya masyarakat sini menyambut, bukan menyambut apa ya istilah, ya menerima kita nggak menjadi aneh lah. Sementara itu warga mengaku senang karena calon pemimpin merupakan asli Betawi. Akan tetapi mengingatkan jangan lupa ke rakyat miskin ketika benar terpilih nanti. Namanya calon pemimpin, siapa yang nggak senang, apalagi mereka kan bukan Betawi, ya kan? Mending untuk rakyat ya saya bantu rakyat miskin, jangan udah jadi ntar lupa, itu aja sih. Mengakhiri kampanye di Glodok,
Rano Karno berkeliling pasar naik becak sambil menyapa warga. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengikuti acara senam Jakarta Menyala di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara Minggu pagi. Acara senam ini dihadiri puluhan emak-emak warga Kelapa Gading. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung alias Mas Pram berolahraga senam aerobik di lapangan tenis Kayangan Kelapa Gading, Jakarta Utara Minggu pagi. Pramono ditemani anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus mantan penyanyi cilik Agustina Hermanto alias Tina Tun. Senam Jakarta Menyala ini diikuti puluhan emak-emak warga Kelapa Gading yang kompak mengenakan kaos bergambar Mas Pram Bangdul. Pramono mengaku kegiatan olahraga ini rutin ia lakukan setiap akhir pekan untuk menerapkan pola hidup sehat. Iya, karena untuk MRT dan LRT kan anggarannya berdua, termasuk untuk KRL. Tetapi untuk busway kan memang 14 koridor itu sepenuhnya oleh pemerintah provinsi. Jadi untuk itu harus duduk dan kerjasama. Dan sebenarnya usulannya pernah dilakukan, tapi tidak pernah dieksekusi. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung terus mengusung strategi belusukan yang unik dalam masa kampanyenya. Setiap akhir pekan ia menyambangi berbagai titik di Jakarta untuk melakukan aktivitas olahraga pagi bersama warga. Dari Jakarta, Anggita Maura, Novandwi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Dharma Pongrekun, Cagup Jakarta dari jalur independen, hadir dalam acara dialog yang digelar di Indonesia Arena tadi malam. Di hadapan peserta, Dharma menjelaskan alasan dirinya layak untuk dipilih menjadi Gubernur Jakarta. Di hadapan calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan peserta yang hadir, Cagup Jakarta Dharma Pongrekun menyampaikan alasan ia layak dipilih untuk memimpin Jakarta. Cagup nomor urut 2 ini menyatakan pasangan Dharma Kun layak dipilih karena maju dalam kontestasi Pilkada 2024 tanpa dibiayai oleh siapapun. Ia menegaskan seluruh dana yang didapat berasal dari hasil gotong royong relawan. Selain itu, pasangan Dharma Kun berjanji bila terpilih sebagai gubernur, pasangan ini akan menerapkan Bina Adab untuk mewujudkan keamanan Jakarta. Kepala Badan Cyber dan bukan orang berlomba-lomba saja untuk mempunyai uang, ya. Tetapi prosesnya tidak beradab. Yang benar itu apa? Harus halal. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Prosesnya harus halal. Tidak baik juga kalau kita memberikan cuma-cuma tanpa hasil dari tangan kita sendiri. Karena kepuasan itu adalah ketika kita mendapatkan sesuap nasi dari hasil keringat kita. Ribuan penonton Pertamina Grand Prix of Indonesia memadati sirkuit Mandalika Lombok. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ribuan penonton Pertamina Grand Prix of Indonesia telah memadati sirkuit Mandalika Lombok. Sementara itu, bagi warga yang tidak kebagian tiket, terpaksa harus menonton di atas bukit di sekitar kawasan sirkuit. Hari ketiga gelaran MotoGP, ribuan penonton memadati sirkuit Mandalika Lombok. Penonton yang datang tidak ingin ketinggalan untuk menyaksikan pembalap jagoan mereka memperebutkan posisi podium. Jika penonton berlomba-lomba memenuhi tribun sirkuit, sejumlah warga justru lebih memilih menonton di atas bukit yang lokasinya dekat dengan kawasan sirkuit Mandalika. Meski balapan tidak terlihat jelas karena jarak yang cukup jauh, namun warga mengaku puas lantaran dapat melihat keindahan view di Mandalika terutama di tikungan 17 sirkuit. Warga juga bisa menonton sambil piknik tanpa dipungut biaya. Pertama ya tiket. Faktor ini faktor ekonomi
Roni. Kan harganya lumayan. Terus kalau nonton dari sini view-nya lumayan. Hitungan terakhir bisa ngadem, bisa bawa makanan bisa juga bawa ya? makanan enak, bisa bawa karpet. Rame-rame kan mau bawa pacar apa bawa teman lumayan. Terus view-nya lumayan oke nih kan. Nah, kita lihat tikungannya dengan jelas di sini. Pemirsa, legenda Ultimate Fighting Championship Khabib Nurmagomedov mengunjungi Indonesia. Kunjungan Khabib adalah bagian dari tur Asia Tenggara. Khabib Nurmagomedov telah tiba di Jakarta. Ex juara kelas ringan UFC ini menyapa seluruh penggemarnya yang hadir di Gelora Bung Karno, Jakarta menggunakan bahasa Indonesia. Can you shout to say hello to the audience? Say apa kabar? Can you shout that please? Yes, of course. Apa kabar Indonesia? Momen ini disampaikan Khabib saat mengisi acara. Semula ia ditanyakan mengenai pengetahuannya tentang bahasa Indonesia. Khabib pun berusaha menyapa lebih dulu para penggemarnya yang berada di tribun Indonesia Arena. So I want to say Assalamualaikum warahmatullah. I'm finally here in Indonesia. I know I have a lot of friends, a lot of people know me here. I know it's like all these last years I have a lot of message from people from Indonesia. When you gonna come? When you gonna come? I have a lot of friends here. You know, I met a lot of people from Indonesia around the world. You know, in Europe, US, in USSR countries, in Saudi Arabia, in Mecca, Medina, and I'm finally here. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Khabib menghadiri forum diskusi untuk menginspirasi dan memotivasi bagaimana generasi muda berperan menentukan masa depan Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan. Khabib pun berjanji akan kembali ke Jakarta yang dijadwalkan pada 5 Oktober 2024 mendatang di pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan untuk menikmati kota tanpa adanya agenda resmi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, legenda Ultimate Fighting Championship Khabib Nurmagomedov berpesan kepada generasi muda tentang pentingnya agama dan kedekatan kepada orang tua dalam membentuk sosok individu yang kuat. Hal ini disampaikannya di sela agenda tur ke Jakarta. Second things, after ibadah, what Allah told us, listen to your parents. Don't even say oof to them. Not only like argue or make them upset. And this is very, very important to have relationship and connection with your parents. This is second things after ibadah, what Allah told us, what we have to do. Listen to your parents. And this is what Allah said. Muhammad SAW, what he say? He say, father, it's not like everyone. You cannot treat your father like everybody you treat, like your friends, your neighbor, your son, or your family, doesn't matter. It's mean when he talk about father, he talk about parents. Parents is not same people like other people. It's completely different. And for me, it was most important things in my life to treat my parents good. And this is how I grew up. This is how I grew up. And my advice to young generation, learn your religion. Learn your religion and you're gonna come back to your parents. Your knowledge is your castle. You know, castle like castle, yes. Your knowledge is your castle. If you don't have knowledge, you're never gonna be protected. And every day I deal with this, you know. And only religion helped me to stay focused. Only religion, not people, not money, not fame, not because I am strong. Not because of all these things. Only faith and iman in your heart can help you to stay strong. Pemirsa, legenda UFC Khabib Nurmagomedov datang ke Indonesia untuk jumpa fans dan berbincang mengenai pengalaman hidupnya, termasuk perjalanan karirnya hingga menjadi juara UFC di kelas ringan. Lalu bagaimana profil dan perjalanan karirnya? Berikut informasinya untuk Anda.
Habib Nurmagomedov adalah pria kelahiran Dagestan pada 20 September 1988 yang sejak kecil sudah tertarik dengan dunia seni bela diri. Habib mulai serius menekuni bidang ini di usianya yang ke-17 tahun di bawah pengawasan ayahnya mendiang Abdul Manap Nurmagomedov yang merupakan atlet, pelatih dan veteran Angkatan Darat hingga akhirnya Habib menjadi petarung bela diri campuran profesional. Barulah pada tahun 2011, Habib menandatangani kontrak 6 pertandingan pada UFC kelas ringan. 1 tahun kemudian, Habib menjalani debutnya di UFC. Namun pada tahun 2014, Habib sempat dilanda cedera lutut yang membuatnya harus menepi selama 1 tahun. 1 tahun kemudian, ia kembali cedera yang mengharuskannya absen dari pertarungan. Hingga pada akhirnya tahun 2016, Habib kembali ke arena dan bertarung di UFC. Sejak saat itu, Habib Nurmagomedov memegang rekor tidak terkalahkan sebanyak 29 kemenangan atau yang terpanjang pada pertarungan bela diri campuran ini. Salah satu pertarungan terbesar dalam karirnya adalah saat berjumpa Conor McGregor di UFC seri ke-229 pada 6 Oktober 2018 di Las Vegas, Amerika Serikat. Habib sukses membuat McGregor tap out atau menyerah pada ronde keempat. Hasil pertarungan itu membuat Habib Nurmagomedov dianggap telah mencapai puncak karirnya sebagai petarung bela diri campuran. Lalu, pada Oktober tahun 2020, Habib membuat keputusan yang mengejutkan. I want to say it was my last fight. And no way I'm gonna come here without my father. It was first time when after what happened with my father, when UFC called me about Justin, I talked with my father, my mother, 3 days. She don't wanna I go fight without father, but I promise her it's gonna be my last fight. And if I give my word, I have to follow this. It was my last fight here. Keputusan besar ini diambil oleh Habib karena ayahnya Abdul Manap Nurmagomedov meninggal dunia karena COVID-19 pada 3 Juli 2020. Setelah memutuskan pensiun sebagai petarung pada tahun 2020, Habib masih berada di dunia MMA dengan menjadi seorang pelatih untuk para petarung yang berasal dari kampung halamannya di Dagestan, Rusia. Namun Habib akhirnya memutuskan pensiun sepenuhnya dari dunia MMA, baik sebagai petarung maupun pelatih, karena ingin lebih dekat dengan keluarganya. Nurmagomedov bisa dibilang sebagai sosok berpengaruh yang patut dicontoh, yaitu sebagai atlet andal dengan segudang prestasi dan sebagai ayah, suami, serta anak yang mencintai dan menyayangi orang-orang terdekatnya. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memberikan pidato di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah di iNews Sore. Ada kembali di iNews Sore, pemirsa Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memberikan pidato di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam pembukaannya, Menlu Retno menegaskan PM Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian di Timur Tengah. Dengan tegas, Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan yang terus dilakukan terhadap rakyat Palestina. Indonesia akan selalu berdiri bersama rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaannya. Retno menambahkan saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hadir di sidang Majelis Umum PBB, Israel sedang melancarkan serangan besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya di Beirut. Menurutnya hal tersebut sebagai penanda bahwa Netanyahu tidak menginginkan adanya perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Indonesia cannot, I repeat, cannot sit back and relax, seeing the injustice that continues to be committed against the people of Palestine. Indonesia is and will always stand with the people of Palestine to attain their right to have an independent state of Palestine. As I speak now,
more than 41,000 people in Gaza have been killed. Situation in West Bank, Lebanon are deteriorating. Is that not enough? Is that not enough? Will the Security Council only take action to stop Israel atrocities when all Palestinians are displaced? Or when 100,000 Palestinians are killed? Or when a regional armed conflict breaks out? That will be too late. PM Netanyahu yesterday mentioned, and I quote, that Israel seeks peace, that Israel yearns for peace. Really? How are we supposed to believe that statement? Yesterday, while he was here, Israel conducted unprecedented massive air attack on Beirut. PM Netanyahu wants the war to continue. We must stop that. I repeat, we must stop that. We must pressure Israel to come back to a political solution for two-state solution. Di tengah semakin meningkatnya ketegangan situasi Timur Tengah akibat serangan intensif antara Lebanon dan Israel, sejumlah lembaga kemanusiaan Indonesia dan lembaga kemanusiaan internasional tetap mengirimkan bantuan ke Gaza, Palestina. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Sore hari ini. Setelah ini ada rekan saya Nadia Valeri yang akan menemani Anda di iNewsroom. Pemirsa, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Akhirnya saya Bayu Pradana pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.